Halo Nets, ketemu lagi sama gua Ali Sodik di Sekedar Info. Ya, di Sekedar Info kali ini gua mau bahas tentang flagship yang baru saja launching minggu kemarin. Ya, ini di tangan gua udah ada Xiaomi Mi 10 atau Mi 10. Tapi Nets, ini cuma selembar kertas, jadi bukan beneran. Jadi kayak mirip kontennya siapa ya? Ya bener, Bang David, mohon maaf gua contek sedikit konsep dari konten lo, dari video lo. Ya, tapi gua agak lebih niat sih dari lu Bang David, karena lu kan ngeprint doang gitu, ngeprint biasa di kertas biasa yang kalau gua agak sedikit niat nih Nets, jadi gua habis download gambarnya gua setting dulu, gua desain sesuai ukuran, terus gua datang ke digital printing, gua cetak di kertas yang lebih berkualitas di art karton dan gua laminating glossy. Jadi hasilnya lebih kaku dan lebih kelihatan glossy. Ya intinya gua mau bahas tentang Mi 10 nih sekarang, dimana akhirnya setelah sekian lama Xiaomi membawa flagship beneran loh ya, langsung secara resmi ke Indonesia, dimana tahun-tahun sebelumnya Mi 9, Mi 8 itu nggak masuk ke Indonesia sama sekali, dan Xiaomi setengah-setengah, masukin paling Pocophone, kemudian tahun kemarin masukin Mi 10 Pro. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat menyenangkan sih buat kalian yang emang nungguin HP Xiaomi yang terbaik gitu. Dan si Mi 10 ini dijual dengan harga 9.999.000 atau 10 juta pas di Indonesia. Bisa di pre-order mulai dari hari ini tanggal 14 Mei. Makanya gue bikin video hari ini karena baru hari ini kalian bisa pesen Mi 10. Dan sampai nanti tanggal 31 Mei bisa di pre-order di mi.com, kemudian di Mi Store from Home, sama di Erafone juga bisa. Dan buat kalian yang pre-order, ikutan pre-order, jadi bukan beli pas nanti habis lebarannya pas penjualan perdana. Kalau pre-order kalian bisa dapetin Mi Power Bank. Ya, dapat Mi Power Bank yang wireless, yang terbaru. Itu lumayan mahal sih, lumayan keren sih sebenarnya. Dan ya buat kalian yang emang ngikutin video-video gue dari beberapa tahun kemarin, di tahun kemarin 2019 itu gue juga alhamdulillah masih ada rezeki untuk membeli flagship Xiaomi, yaitu Mi 9. Waktu itu gue beli pas pertama banget nongol, harganya 9 jutaan ya, 9, sekian juta, dan itu black market alias BM. Itu barang yang dari Cina ya kalau nggak salah. Dan pada saat itu ya gue amazing banget sama Mi 9, terutama gue suka kualitas kameranya dan videografinya yang keren banget. Gue bikin video unboxing Mi 9 sama bikin vlog. Bener-bener vlog yang direkam cuma pakai Mi 9 doang. Lu bisa cek di link yang ada di deskripsi vlog yang gue bikin tahun kemarin, atau lu bisa klik link yang ada di sini. Dan itu keren banget menurut gue hasilnya. Udah nggak perlu bawa-bawa kamera pocket lagi buat ngevlog sih. Cukup dengan Mi 9 menurut gue tuh keren banget. Nah apalagi sama penerusnya yaitu Mi 10 ini, gue jadi sangat-sangat penasaran, dan mungkin mudah-mudahan bulan depan atau kapan tahu mungkin gue bisa beli dan sempat nyobain si Mi 10 ini. Amin. Ya untuk sementara kita pakai dummy ini dulu ya. Dan dummy kertas ini sebelum gua print, gua setting dulu di vektor, dan gua sesuaikan ukuran dimensinya ini sama persis dengan ukuran aslinya alias real. Jadi gambarannya itu digenggam ya kayak gini ukurannya. Ya, seginilah. Ya menurut gua ini ukurannya nggak kekecilan, nggak kegedean, sedang sih. Dan asiknya dia desainnya kayak lonjong gitu, lebih memanjang, lebih tinggi. Sementara lebarnya itu lebih ramping dibanding Mi 9. Jadi enak banget buat digenggam satu tangan kayak gini. Dan si Mi 10 ini punya bahan kaca depan belakang, udah ngelengkung dan mereka sebut itu 3D glass curve. Terus warna yang masuk Indonesia itu ada hijau sama abu-abu, dan layarnya punya bentang 6,67 inci. Ini menurut gue ya sedang lah, nggak kekecilan, nggak kegedean. Udah gitu dia udah ngelengkung alias ada edge di kanan kirinya. So ini menurut gue layarnya jauh lebih bagus dibanding Samsung S20 Plus yang kemarin gue unboxing. Desainnya loh ya, ini kelihatan lebih mewah karena S20 Plus nggak terlalu edge, nggak terlalu melengkung. Dan si layar edge ini pakai punch hole yang cukup kecil menurut gue. Bahannya udah AMOLED, kemudian udah ada teknologi True Color, katanya warnanya akan bagus banget. Terus dia udah refresh rate-nya 90 Hz. Ya memang belum 120 Hz seperti yang ada di Samsung S20 Plus, tapi menurut gua 90 Hz paling masuk akal, paling kepake, dan juga lebih hemat daya dibanding pakai 120 Hz yang cukup boros
baterai. Di sisi performa sebagai flagship terbaru 2020, tentu Mi 10 ini udah pakai chipset terbaru dari Snapdragon dan terngebut saat ini, yaitu Snapdragon 865, yang artinya juga dia akan dukung 5G. Cuma memang di Indonesia 5G-nya belum berfungsi. Yang penting chipsetnya dulu deh udah dukung 5G. Terus dia pakai RAM 8GB DDR5 dan juga pakai memori internal atau ROM itu 256 GB kapasitasnya dan sudah UFS Ultra Fast Speed Storage 3.0 yang sama kayak yang dipakai di flagship lainnya, dan itu akan ngebut banget, dan yang paling penting kapasitasnya lebih besar dibanding Samsung S20 Ultra yang 20 juta itu. Iya. Dan secara tertulis baterainya 4780 mAh, nanggung banget ya, kenapa nggak 5000 aja gitu sekalian. Ini gede dan juga dukung fast charging dan juga dukung power delivery, banyak banget. Fast chargingnya 30 watt bawaan, terus dia juga wireless chargingnya fast juga, dukung sampai 30 watt, dan dia juga bisa reverse wireless charging alias bisa buat ngecas HP lain dengan ditempelin ke kaca belakangnya. Next, kita bahas sisi kameranya. Itu punya kamera 4 kamera belakang. Lensa utamanya 108 megapiksel f1.7 dengan dukungan PDAF dan juga punya stabilisasi OIS. Ini menurut gua sama kayak di Mi Note 10 Pro yang akhir tahun kemarin rilis. Kemudian lensa lainnya itu ada 13 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Jadi yang duanya ini agak kurang greget. Kenapa? Karena ini flagship, seharusnya dia punya lensa tele kayak di Mi Note 10 Pro ya. Itu mungkin salah satu kekurangan Mi 10 yang menurut gua nggak punya lensa tele, malah pakai depth sensor udah kayak HP mid range aja gitu kan, nggak enak banget sih kayaknya. Terus yang menarik memang fungsi-fungsi kameranya yang terutama videografi yang bikin gue penasaran akan lebih bagus lagi atau gimana, karena di Mi 9 gue udah puas banget sama kualitas videografinya si flagship Xiaomi, apalagi di Mi 10 ini yang katanya punya vlog mode, juga bisa ngerekam 8K atau 8K, itu keren banget sih. 4K-nya juga 60 fps, bisa selfie slow-mo, kemudian bisa bokeh video, terus ada SDR video, segala macam banyak lah. Stabilisasinya juga lebih ditingkatkan lagi dibanding Mi 9, dan ini akan cakep banget buat bikin konten video menurut gua ya. Belum lagi ya portrait mode di fotonya katanya ini ditingkatkan lagi dari Mi 9, dan ini akan bikin gue penasaran banget buat nyobain foto-foto dan bikin video pakai Mi 10. Terus untuk fitur tambahan, menurut gue flagship ini juga cukup komplit, dan ada beberapa hal yang lebih komplit, ada beberapa hal yang kurang. Pertama, dia udah punya NFC, tentu sebagai flagship dia USB-C, kemudian dia punya dual speaker di kanan kiri ini yang katanya simetris atau linear penempatannya, sehingga punya suara yang dihasilkan itu lebih surround, lebih bagus dibanding flagship yang ada saat ini di pasaran Indonesia katanya. Jadi kalau yang lain katanya nggak simetris. Kalau Xiaomi Mi 10 itu udah bikin speakernya itu satu garis lurus yang membuatnya katanya lebih asik. Patut dicoba ya Nets. Terus selain itu dia masih punya infrared port, jadi ini remote AC seharga 10 juta. Kayaknya Xiaomi nggak bakal ngilangin infrared portnya, dan ya memang di brand lain jarang yang ada ya, kecuali mungkin Huawei dulu masih ada. Terus kalau yang kurang menurut gue di Mi 10 ini ya dia nggak punya IP rating IP68, jadi nggak anti air anti debu, nggak kayak flagship lain. Mungkin ini kekurangannya si Xiaomi Mi 10. Tapi ya menurut gue wajar, karena Mi 10 ini merupakan flagship paling murah saat ini yang ada di pasar Indonesia. Jadi nggak ada IP rating nggak masalah, yang penting lu nggak cemplung-cemplungan atau bikin berenang. Kalau mau berenang pakein plastik aja Nets. Ya, sekian aja sekedar info kali ini. Mari kita lanjutkan dengan berdiskusi di bawah, seru banget. Yuk, tulis di kolom komentar, kita diskusi, kita tanya-tanya, jawab bareng. Insya Allah gue akan aktif ada di kolom komentar dan gue jawabin. Kalian yang dari kemarin nungguin flagshipnya Xiaomi, terutama kalian Mi fans yang bilang, masukin dong Mi 9, masukin dong tahun kemarin Mi 8 gitu, tahun kemarin. Sekarang udah masuk nih, Mi 10. Masa kalian gak beli sih? Beli dong. Ya, demikian informasi tentang Mi 10 di video kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau nggak bermanfaat, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Toh ini hanya sekedar info.